Boleh tolong? Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik sehat selalu. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah hari Minggu kita pada tanggal 23 Januari hari ini. Jadi untuk berikutnya kita akan mengikuti beberapa panduan. Boleh slide berikutnya Kak? Tolong. Oke, jadi ini untuk panduannya. Seperti biasa adik-adik harus ubah nama di Zoom-nya ini, seperti contohnya Mignea, terus kelasnya, lalu sektor. Berikutnya adik-adik harus pastiin adik-adik berpakaian rapi dan sopan ya, seperti kakak-kakaknya. Lalu adik-adik jangan lupa siapin Alkitab, Kidung Ceria, lalu juga cadangan persembahan dan uang persembahan nanti diberi. Untuk berikutnya adik-adik pastiin ya, gadget yang adik-adik pakai itu koneksi internetnya baik dan bisa terpakai dengan baik. Untuk berikutnya adik-adik juga harus mengambil sikap duduk yang benar dan baik dan terlihat di layar dengan jelas ya. Lalu selama ibadah adik-adik diminta untuk mute mikrofonnya lalu dinyalakan kalau dapat instruksi dari kakak lainnya. Adik-adik juga nggak boleh coret-coret Zoom ya. Boleh berikutnya kau dong. Oke, adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh jenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Berikutnya Kak. Oke, adik-adik kita akan mulai pujian kita kali ini. Adik-adik seakan berdiri anak-anak lah. Yesus Kristus, yes. Sekarang kita akan menyanyikan lagu yang judul Hari Ini Harinya Tuhan. Silakan kau Lung. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua hari, harinya Oke, untuk berikutnya kita akan mengangkat pujian apa nih Kak Remon? Baik adik-adik kita tetap memuji Tuhan ya Kak Dia, Kalani Kak Ita ya. Adik-adik seperti yang tertampil di layar, mari kita angkat pujian dari Yesus kekasih jiwaku. Tetap berdiri adik-adik ya, Kakak Ulung. Semangat adik-adik ya gerakannya ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ku puji dengan
resapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Nah, baik adik-adik, mari kita awali IPA kita dengan berdoa. Adik-adik tetap berdiri ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari indah ini, walaupun kami bertemu secara daring, namun kami tetap bersuka cita untuk mulai IPA ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami memulainya, terlebih dahulu Tuhan, berkatilah ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa mengikuti IPA ini dengan hati yang penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, walaupun IPA ini berjalan secara daring, berkatilah IPA ini agar tidak ada gangguan ya Tuhan dari koneksi kami maupun dari alat-alat yang kami gunakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah siap memulainya, karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengangkat pujian untuk Tuhan. Tetap berdiri adik-adik ya, kakak-kakak yakin dan percaya pasti adik-adik masih semangat semua untuk puji dan melakukan Tuhan. Ya, adik-adik kita akan mengangkat pujian dari Kidung Cirian nomor 36, yang jagaku selalu. Ya adik-adik yang semangat ya untuk pujiannya ya. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Benar banget ya kakak-kakak ya, Tuhan Yesus itu amat baik ya. Nah, karena Tuhan Yesus itu baik, mari kita mengangkat Mazmur kepada Tuhan. Yuk adik-adik disiapin Alkitabnya. Kita tetap berdiri adik-adik ya. Kakak-kakak yang percaya, adik-adik tetap semangat nih, walaupun berdiri terus. Baik adik-adik, pembaca Mazmur kita dari mana Kak Lani? Mazmur 37 ayat 21 sampai 26. Kita bacanya dilakukan secara berbalasan ya adik-adik ya. Nah adik-adik yang sudah ketemu boleh berdiri ya. Kak Dias pimpin Kak Dias, bantu Kak Rey sama Kak Lani. Kak Dias. Iya Kak Ita, sebentar. Ya, Adik-adik udah ketemu belum Mazmurnya dari Mazmur 37 ayat 20 sampai 26. Adik-adik kalau misalnya udah ketemu boleh bilang amin ya. Di unmute mic-nya. amin. Oke. Yang lain sudah ketemu? Amin. Amin. Nah adik-adik kalau sudah ketemu boleh berdiri semuanya. Semua berdiri Biar ya. kakak-kakak bisa ngeliat nih. Wah, kayaknya udah berdiri semua nih Kak, berarti udah ketemu semua nih Kak Dias. Kita akan baca secara berbalasan ya adik-adik. Mulai dari ayat 21, nanti kakak akan mulai baca, lalu untuk ayat 22, adik-adik dengan Kak Remon yang akan baca, sampai berikutnya berganti-gantian seperti itu ya adik-adik, sampai ayat 26. Oke? Kakak mulai ya.
Mazmur 37 ayat 21 sampai 26. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sungguhnya Sungguhnya orang-orang yang dihukum akan dilenyapkan. orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Yang akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dia jatuh, Telah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Menopang tangannya. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari Ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak dan cucunya anak cucunya menjadi berkat. Jadi berkat. Dan anak cucunya menjadi berkat. Oke, demikian Mazmur kita pada kali ini. Boleh next slide tahu. Iya, kakak dia suaranya keras sedikit. Oke. Oke, lalu berikutnya untuk ada kesaksian pujiannya adik-adik. Boleh Kak Lani? Siapa? Ayo, siapa yang mau isi untuk kesaksian pujiannya, adik-adik? Itu boleh dengan nyanyian atau boleh juga dengan kesaksian. Kesaksian hari-hari adik-adik, mungkin dalam minggu ini, dari mulai hari Senin sampai hari ini adik-adik ya, bagaimana Tuhan menyertai adik-adik dalam hidup adik-adik. Mungkin ada yang mau untuk kesaksian, dipersilakan. Iya, adik-adik. Risto. Ya, adik-adik bisa dalam pujian, bisa dalam cerita, ataupun mau puisi juga bisa adik-adik. Iya, betul Kak Rey. Iya, bagian. Jeremy. Aku Kak. Siapa? Oh, tadi ada yang aku siapa itu George ya? Matthew. Oh, silakan Matthew, Matthew. Tapi boleh di on cam dong biar Kak Ramon Matthew, buka kameranya dong, Matt. Oke. Ayo, Kak Matthew mau cerita atau mau nyanyi? Atau mau Cerita. puisi nih? Oh, cerita, silakan. Jadi kemarin aku kan ada lomba. Aku berdoa dulu dan diberkati Tuhan, dan karena Tuhan aku bisa menang 2 medali emas. Oh, luar biasa. Wow. Lomba apa, Matthew? Taekwondo. Oh, luar biasa. keren Dengan latihan sama doa, puji Tuhan, Matthew bisa juara ya. Puji Tuhan, Bang. Luar biasa. Kalau Matthew bisa, pasti teman-teman juga bisa dong. Terima kasih, Matthew, untuk Terima kesaksian kasih, pujiannya. Matthew. Dengan doa dan latihan, Kak Rey. Doa dulu dan Iya, latihan benar. ya. Matthew, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ada lagi adik lain yang mau kesaksian pujian? Ini kayak ada Hans nih yang sudah dipin nih. Bukan ya. Ada lagi adik-adik? Mungkin Diandra ada kesaksian, Nak. Atau enggak Shalom. Oh, ada yang resen nih, Kak. Silakan. Gaby dan Jeremy. Gaby dulu apa Jeremy dulu nih? Yaudah deh, Gaby dulu deh. Iya, jadi boleh. Inginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Wah, puji Tuhan, luar biasa ya.
Pesan lagunya juga bagus banget tuh. Yesus menginginkan daku agar bersinar baginya. Oke, silakan selanjutnya Jeremy tadi ya. Iya, Kak. Silakan, De Jeremy. Rabu kemarin aku ada ulangan, tapi aku lihat soalnya susah-susah. Terus aku berdoa kepada Tuhan dan akhirnya dapat nilai bagus. Luar biasa, hampir sama kayak Matthew tadi ya kakak-kakak ya. Jadi Jeremy walaupun berdoa pasti belajar juga dia kan. Sehingga soal yang terlihat susah, dengan hikmat Tuhan, Jeremy bisa mengerjakannya. Puji Tuhan. Hasilnya bagaimana Jeremy, udah keluar belum? Belum, Kak. Tapi Jeremy, luar biasa. Tapi Jeremy Tapi yakin luar dengan biasa, saya, hasilnya Kak pasti yang Rey. terbaik. Iya. Tapi luar biasanya Kare, Jeremy di sini udah yakin walaupun nilai belum keluar, tapi Jeremy yakin nilainya pasti yang terbaik. Iya, wah itu luar biasa. Kesaksiannya juga buat Karena kakak-kakak. iman ya, Jer. Iya, terima kasih Kak Jeremy ya. Terus di sini ada siapa lagi nih yang mau kesaksian pujian? Didi masih lanjut kesaksian pujian atau sudah cukup, Tias? Ada lagi adik-adik? Kalau udah belum ada, kita bisa lanjut ke berikutnya. Ini nggak ada ya, Kak? Maaf ya, Kak Dias. Tadi Kak Ita manggil. Sepertinya udah nggak ada ya, Kakak. Kita bisa lanjut ke berikutnya ya. Ke berikutnya, adik-adik kita akan masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari mana sekarang? Dari Matius 17 ayat 7. Boleh adik-adik buka dulu ya. Matius 17 ayat 7 atau bisa langsung lihat di layar, tapi adik-adik juga boleh buka. Oke. Ayat hafalan kita dari Matius 17 ayat 7 yang berisi, lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Adik-adik bisa coba hafalin, nanti ada yang mau coba? Iya, kita kasih kesempatan 3 adik layan dulu ya Kak. Nah adik-adiknya ada yang siap gak nih? Kita kasih waktu nih 3 menit. Oke. Kalau ada yang siap Kak, aku mau tampil Kak. Resen ya adik-adik ya, biar kakak-kakaknya tahu mana yang mau tampil nih. Wah, Jeremy udah siap nih Kak. Silakan Jeremy di Kaulung di ini dulu slide-nya Kak. Tolong boleh di-ituin. Oh ya, makasih Kaulung. Kasih, Kak. Yo, silakan Jeremy, habis itu Hans ya. Matius 17 ayat 7. Lalu Yesus datang kepada mereka dan berkata, berdirilah, jangan takut. Luar biasa Kak Jeremy, walaupun ada miss sedikit dan menyentuh ya, luar biasa. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, mantap banget Kak. Oh, silakan ada Hans. Matius 17 ayat 7. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Wah, Wih, keren. luar biasa ya Kak, lantang sekali Oke. menyebutkannya. Puji Tuhan, terima kasih Adik Hans. Terima kasih Adik Hans. Lalu berikutnya ada siapa nih Kak? Ada George, ada Matthew, dan Shalom. Boleh Kak? Dari adik Matthew dulu ya. Matius 17 ayat 7. Lalu Yesus datang kepada mereka
dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Oke. Ini masih ada yang mau Puji Tuhan. Gimana ya, Kak? Wah, luar biasa banget ya kakak-kakak ya, semangat adik-adiknya pada mau tampil. Tapi Kak Dias, kalau nih Kak Ita kita cuma kasih 3 ya kesempatannya ya. Iya. Tapi Kak Dias yang udah kasih tafalan tadi kirim video lagi nggak Kak? Tetap harus kirim video. Tetap harus kirim Kak Rey, kirim video. Oke, jadi adik-adik yang belum dapat kesempatan boleh nanti coba lagi minggu depan, oke? Lalu bisa langsung nanti kirim juga ya tafalnya ke kakak-kakak sektornya. Oke. Gak apa-apa ya adik-adik, nanti masih ada kesempatan lainnya. Puji Tuhan, terima kasih. Boleh ke berikutnya Kak Ulung. Oke, sekarang kita akan kembali masuk ke pujian. Adik-adik harus berdiri ya. Anak-anak kalah. Yesus Kristus. Kita akan nyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 90, yaitu Yesus Sayang Padaku. Bait 1. Boleh, Kak? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Oke, adik-adik sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan sebentar lagi. Nah, kita akan dipisah nih kelasnya dari sektor 1 sampai 6 itu dengan Kak Raymond, lalu dari sektor 7 sampai 12 itu dengan Kaita, lalu sektor 13 sampai 16 yaitu dengan Kak Lani. Ditunggu ya adik-adik breakout-nya. Nanti juga ada adik-adik yang stay di room ini, jadi diikuti aja instruksinya. Kalau adik-adik muncul tulisan join breakout room, adik-adik pencet yang biru join ya. Wilhelm sektor berapa? Boleh ditulis sektornya. Oh iya, aku tulis dulu Kak. Iya. Oh, dia anaknya Kak Arthur. 13. Oh, di sini Kak berarti. Oke, udah semua ya? Benar. Udah benar Kak. Silakan ya. Pagi semuanya. Halo Matthew, Alex, Kevin, Kalisa, Chester, Wilhelm, Gabriel, dan Kimberly, Kristo, Darren, sama Rachel. Semua baik-baik ya? Baik, Kak. Puji Tuhan. Sebelum kakak masuk dalam firman Tuhan, kita masuk dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tiba untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengarkannya Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan. Lebih merendah lagi untuk mendengarkan suara Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu itu Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Baik dalam
langkah kami kemanapun kami melangkah, ataupun dalam kami menghadapi pelajaran kami hari-hari, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bangga memiliki Tuhan Yesus. Dan kami bangga juga menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Untuk hari ini, kakak akan membawakan berita kebenaran tentang firman Tuhan dengan perikop Aku dan Masa Depanku. Nah, sebelum kakak lebih jauh lagi kupas firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih. Minggu kemarin ceritanya tentang apa? Ada yang masih ingat Masalah nggak? judulnya itu kayak be happy atau Berbahagialah. berbahagia. Betul, Matthew, be happy. Bisa juga dengan kebahagiaan. Semuanya benar. Tapi ada yang ingat nggak firmannya tuh kemarin terambil dari mana? Ada yang ingat? Kemarin terambil dari Injil Matius. Kevin ya? Betul Kevin. Ya, dari Kak. Ya, Kak. Ayat 1 sampai 4. Bagus ya kalian masih mau ingat firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Dan setiap kehidupan kita selalu melangkah dengan firman Tuhan. Dipimpin oleh firman Tuhan. Nah, untuk hari ini kakak mau ajak adik-adik buka Alkitab dari Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Udah dapat semuanya? Kalau udah dapat katakan apa? Amin, Kak. Iya. Amin, Kak. Ya, puji Tuhan Alex. Tadi apa Kak? Kejadian 43 ayat 1 sampai 14 Matthew. Amin. Sudah semuanya? Sudah dapat? Aku ajak baca. Kalau sudah dapat, kita baca ya. Tapi dengan berganti-gantian ya. Kakak di ganjil, kalian adik-adik di genap ya. Ayo. 1, Dedek 2 gitu. Iya. Kita baca ya. Sesuai dengan perikop yang LAI memberikan, berjudul Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Ayat 2. Setelah itu gandum membawa mereka dari Mesir Dan setelah kami membeli sedikit bahan Dan setelah gandum dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, dan membeli maka bahan kami mau makanan bagimu. Kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, kenapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adik seorang? Jawab mereka. Masih ada orang. Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri
dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan adikku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntun dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka kita tentulah kami sekarang sudah dua kali pulang. Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan. Bawa kembali, mungkin itu suatu kehilafan. Bawalah juga adikmu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan supaya yang membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Aku beserta Benyamin kembali mengetahui. Tak terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarkanlah juga kehilangan. Terpaksa aku menghilang anak-anakku, biar juga kehilangan. Ya, puji Tuhan. Di dalam kisah dari kejadian yang tadi kita baca, kejadian 43 ayat 1 sampai 14 ini mengisahkan tentang kelaparan yang terjadi di wilayah Mesir yang merajalela sampai ke seluruh bumi saat itu. Rakyat yang kelaparan kemudian mencari cara untuk mendapatkan makanan. Saat itu Yusuf telah menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Saat itu Yusuf menjadi penguasa di Mesir ya. Dia menjadi orang hebat, orang ternama dan orang nomor satu setelah Firaun. Dan saat itu dia memerintahkan untuk membuka lumbung-lumbung yang berisi gandum untuk dibeli semua orang. Karena pada saat itu udah kelaparan ya. Dan Yusuf akhirnya mengkerahkan semua anak buahnya untuk membuka lumbung-lumbung supaya bisa dibeli oleh semua rakyat yang datang kepada Yusuf saat itu. Nah, dan juga saat itu Yakub dan seluruh anggota keluarganya yang kelaparan juga pergi. Mereka pergi ke Mesir untuk membeli gandum bagi kebutuhan mereka agar mereka tidak mati kelaparan. Bahkan saat itu Yakub sampai 2 kali sudah menyuruh anak-anaknya pergi membeli makanan pada Yusuf. Nah, di sini adik-adik, Yakub mempunyai anak 12 ya. Tapi pada saat itu yang pergi ke Mesir hanya 10 anak. Kenapa kakak di sini bilang 10 anak? Karena saat itu kan Yusuf yang dibilang ke ayahnya sudah nggak ada, tapi ternyata Yusuf tuh sudah menjadi penguasa di Mesir. Nah, pada saat Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir, kakak-kakaknya datang ini, kakaknya tidak mengenal siapa Yusuf. Tapi Yusuf sudah mengenal mereka. Dan yang juga Benyamin nggak pergi saat itu. Jadi hanya 10 anak dari Yakub yang pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Nah, kenapa saat itu Benyamin tidak diajak? Karena saat itu Benyamin hanya berdiam diri menemani ayahnya Yakub di rumah. Nah, di situ sejak pertama sekali kakak-kakaknya datang, anak-anak Yakub pergi ke Mesir itu,
untuk beli gandum, Yusuf dari kejauhan sudah melihat kalau itu saudara-saudaranya Yusuf. Namun dia tidak melihat dari ke-10 kakaknya ini satu yang dia tidak lihat, yaitu dia tidak melihat adiknya Benyamin. Nah, di situ ditanyakan sama Yusuf. Akhirnya Yusuf bertanya, apakah ayahmu masih hidup? Dan apakah kamu masih mempunyai seorang adik lagi? Tentu semua saudara-saudaranya pada saat itu tersentak kaget ya, karena mereka tidak menyangka akan ditanyakan sebuah pertanyaan seperti itu oleh penguasa Mesir saat itu. Ini posisinya kakak-kakaknya belum mengenal sama sekali nih adik-adik sama Yusuf. Malah. Nah, akhirnya saat itu mereka disuruh kembali pulang dan membawa gandum yang dari Mesir untuk dibawa ke Kanaan. Tapi setibanya di sana mereka kaget karena uang-uang pun dalam pundi yang ada dalam karung itu tadinya kan mereka untuk membeli gandum yang ada di Mesir, tapi uang itu ternyata masih ada dalam pundi-pundi karung mereka. Dan di situ ada beberapa pesan dari penguasa Mesir kepada mereka, disampaikan kepada Yakub. Jadi saat itu Simeon ditahan di Mesir. Kenapa ditahan? Supaya mereka bisa lagi datang untuk membawa Benyamin ke Mesir. Kalau mereka nggak membawa Benyamin, mereka nggak boleh melihat atau bertemu lagi dengan penguasa Mesir saat itu. Jadi saat itu adik-adik, posisi Yakub itu boleh dikatakan dia tuh merasa takut. Yakub merasa takut. Wajar ya adik-adik, dia merasa takut karena apa? Yakub tidak mau lagi kehilangan anak untuk kedua kalinya. Dan Yakub di sini benar-benar takut akan terjadi sesuatu kepada Benyamin. Tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada saat dibawa serta ke Mesir. Nah, sedangkan di satu sisi, saudara-saudara Yusuf pun juga takut akan mati kelaparan karena tidak diperbolehkan membawa gandum tanpa membawa Benyamin. Saat itu sudah pasti mereka berada pada sisi sangat bingung dan takut sekali. Dan takutnya itu juga dirasakan oleh Yakub. Satu ketakutan itu wajar nggak adik-adik? Kita sebagai manusiawi. Kakak mau tanya. Kenapa, Kak? Ketakutan di dalam kehidupan kita hari-hari sebagai manusia wajar nggak? Wajar. Ya, betul Matthew, wajar. Karena kita hanya manusia biasa. Tapi pada saat itu Yehuda sebagai anak tertua, dia mengambil langkah berani, dan dia mengajukan diri sebagai jaminan. Kita di sini lihat ayat 8 sampai 10 ya. Dia berani membawa Benyamin ke hadapan ayahnya, dan dia tidak akan membiarkan Yakub untuk kehilangan anak yang kedua kalinya. Jadi di sini Yehuda ingin meyakinkan ayahnya bahwa masa depan ayahnya tidak akan hilang lagi anaknya. Karena di sini Yehuda juga merasa iba, adik-adik, dia merasa kasihan. Jangan sampai kesedihannya tuh ayahnya alami seperti hilangnya Yusuf pada saat itu. Nah, yang menarik dari Yakub di sini ya adik-adik, kita lihat di ayat 14. Yakub memang dia mengizinkan Yehuda pada saat itu untuk membawa Benyamin kembali. Nah, di sini kita lihat dari ayatnya yang ke-14, Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Nah, di sini Yakub di saat itu dia berserah juga kepada manusia, menaruh iba, tapi
dia lebih menaruh ibanya itu ke hadapan Tuhan, ke hadapan Allah, ke dalam tangan pengasihan Allah. Yakub memang berharap belas kasihan dari penguasa Mesir. Dalam arti ini kepada Yusuf ya. Tapi belas kasihan yang dimaksud adalah hasil dari pekerjaan Allah. Jadi dia juga berserah. Yakub pribadi berserah kepada Allah supaya Yakub tidak menaruh hidupnya kepada penguasa manusia. Tapi di sini Yakub sedang mempertaruhkan masa depannya ke hadapan Allah, bukan kepada manusia. Jadi dia tidak berharap kepada Allah. Di sini kita bisa lihat ya sikap Yehuda ketika takut akan keluarganya untuk mati kelaparan. Yehuda juga percaya kepada Allah sehingga dia berjuang dengan berani dan nggak takut. Dia berani menanggung apapun akibatnya supaya dapat meraih masa depan yang menyelamatkan keluarganya. Kenapa sampai Yehuda mempunyai iman yang berani luar biasa adik-adik? Karena apa? Dia tahu, dia berdiri, dia berada selalu di depan Tuhan, berada di belakang Tuhan. Dan di sini juga kita bisa meneladani sikap Yakub. Ketika takut Benyamin tidak kembali, kalau ikut dengan kakak-kakaknya ke Mesir, Yakub hanya berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, yang akan memberi pertolongan sehingga Benyamin ikut ke Mesir dan kakaknya Simeon yang ditahan di Mesir saat itu kembali pulang, berkumpul lagi bersama dengan Yakub. Jadi di sini adik-adik, bolehkah pesannya? Di dalam cerita ini, saat ini kan kita lagi ngalamin COVID ya adik-adik ya, sekolah ada yang belum aktif benar. Kayak tadi Matthew dibilang sekolah seminggu ya Matthew ya. Hanya seminggu sekali ya nak ya. 2021. Sekarang seminggu 2 kali. Iya, seminggu 2 kali. Itu rasanya enak nggak, Matthew? Kayaknya nggak enak ya, nggak bisa bertemu teman, nggak bisa bercengkrama. Dan kita untuk melakukan aktivitas itu nggak leluasa. Juga di itu, Kak. Seminggu 2 kalinya juga dipilih. Iya, jadi karena kan 50% jadi. Jadi rasanya nggak enak banget kan? Semua apa-apa dilakukan di rumah dalam keadaan tertutup. Semua dibatasi. Jadi keluarga dari semua aktivitas, mungkin orang tua juga kantornya juga selalu dijatah ya adik-adik ya. Hari ini boleh masuk, hari besok tidak boleh masuk. Dibagi juga sama seperti adik-adik. Nah, di sini pesan Tuhan Yesus untuk adik-adik, 1, dalam menghadapi masa depan, adik-adik nggak perlu takut. Memang sekarang kita menghadapi kesulitan ya, karena COVID atau kesulitan lainnya. Atau mungkin mama atau papa sakit. Tapi adik-adik harus percaya sepenuhnya pada Tuhan Yesus yang berkuasa melakukan segala sesuatu yang akan menolong adik-adik. Karena adik-adik juga harus percaya segala sesuatu yang terjadi di bumi ini semua harus seizin Allah, seizin Tuhan. Jika Dia mengizinkan, kita semua dapat melaluinya, kita semua dapat melewatinya dengan baik. Asal kita mau tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Dan kedua, adik-adik katakan dalam hati dengan sungguh-sungguh, percaya bahwa aku dan masa depanku ada dalam tangan Tuhan Yesus yang selalu siap memberikan yang terbaik untukku. Terbaik buat semua, buat Willy, buat Alex, buat Kristo, buat Gabriel sama Kimberly, buat Kevin, Kalisa, Matthew, buat Rachel, Rowena, sama Darren dan Shalom. Percaya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kalian dalam sedetik pun. Dia selalu ada bersama dengan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati.
Amin. Mungkin adik-adik ada pertanyaan? Dari cerita kakak yang tadi, kalian sudah jelas ya bagaimana kalian bisa menghadapinya semua dengan bersama Tuhan Yesus. Nah, di sini kakak kayaknya ada aktivitas deh adik-adik buat kelas AT. Cara mengerjakan aktivitasnya, adik layan mengisi tekad adik-adik sebagaimana adik-adik layan pelajari dalam firman Tuhan hari ini. Minimum 5 ya. Setelah adik layan isi, print dalam kertas ukuran A4, tempelkan di pintu kamar adik-adik. Foto adik layan sendiri dengan aktivitas yang sudah dikerjakan. Boleh kalau sekarang nggak bisa, boleh dikumpulkan nanti. Ya, betul, Willy. Terakhir hari Kamis ya adik-adik ya. Jangan lupa ya, ditulisnya paling banyak minimum 5 ya. Willy udah jadi ya kertasnya ya? Udah Kak, tinggal nanti Willy tulis ya. Oh iya, Kristo juga udah. Hebat. Nanti kalian tinggal tulis ya. Kalian tulis minimum 5 ya adik-adik ya untuk firman Tuhan hari ini. 5 tekad. Oke. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati. Iya, sekarang kakak persilakan adik-adik untuk berdiri untuk merespon firman Tuhan. Anak-anak Allah. Yesus. Kristus. Yes. Silakan berdiri. Kita mau merespon firman Tuhan. Kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 33. Tuhankulah gembalaku. Baik 1 dan 3 ya adik-adik ya. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Tak usah takut hatiku, di jurang maut gelap engkau sertaku, tongkatmu menghiburku tetap. Kita masuk di dalam doa syafaat. Adik-adik bisa bantu kakak untuk yang pertama, untuk bangsa Indonesia dan INPA online. Siapa yang bersedia? Aku bangsa Indonesia sama INPA online. Siapa? Matthew ya? Alex. Oh Alex, silakan Alex nanti di bangsa Indonesia dan INPA online ya. Untuk yang kedua orang tua dan sekolah siapa yang mau? Aku Kak. Apa tuh? Willy apa Matthew? Siapa Matthew ya? Ya Matthew. Orang tua dan sekolah ya Matt. Oke. Oke, nanti kakak selanjutnya buat gereja sama tuan rumah, buat adik-adik layan, kakak layan yang lagi sakit, sama adik layan yang berulang tahun di minggu ini. Oke. Kita masuk dalam doa ya. Dimulai dari Alex ya. Silakan Alex. Kita bersatu dalam doa. Tuhan tolong memberkati semua bangsa Indonesia dan semoga
sembuhkan orang yang kena COVID, kena Omikron, dan semoga orang-orang yang kena COVID yang sudah meninggal bisa di sisi yang baik, dan semoga bisa Tuhan memberkati Presiden, pemerintah, gubernur provinsi, dan juga Tuhan memberkati kalau yang nimpa online, ya, dan sembuhkan yang sakit. Amin. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang sudah menjaga kami sampai sebesar ini. Tuhan, berilah mereka kesehatan, kesabaran, dan kepintaran Tuhan. Berkatilah orang tua kami Tuhan, agar bisa menjaga kami sebaik mungkin Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami yang ada masih secara online, yang ada yang sudah secara offline Tuhan. Berkatilah sekolah kami, berkatilah guru-guru kami yang sudah sabar mengajarkan kami Tuhan, dan juga berkatilah murid-muridnya agar murid-muridnya bisa mendengarkan guru pelajaran yang kami pelajari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mendengarkan suara anak-anak-Mu Tuhan. Mereka berseru untuk bangsa Indonesia dan IMPA online serta orang tua dan sekolah. Tuhan Yesus dengarkan suara hati mereka Tuhan. Biarlah doa itu boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus mau mengabulkan doa mereka, supaya mereka bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, dimanapun Tuhan Yesus. Pada saat ini gereja berdiri di seluruhnya, kami hanya boleh menjalankan ibadah melalui rumah Tuhan, secara daring Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang berkuasa baik bumi dan langit Tuhan Yesus. Kami bisa tetap menjalankan hubungan intim kami kepadamu Tuhan, yaitu dengan ibadah kami. Tidak mengurangi satu apapun Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat berbicara, kami dapat mengadu Tuhan. Apa yang menjadi kesulitan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Gereja-gereja di mana berdiri saat ini, banyak bangku yang kosong Tuhan Yesus. Tapi kami percaya, satu saat Tuhan akan melakukan indah pada waktunya, di mana gereja-gereja kembali boleh umat-Mu datang, boleh kembali anak-anak-Mu duduk untuk mengisi tempat-tempat yang kosong Tuhan Yesus. Karena halangan dan satu virus yang tidak diinginkan bagi kami semua Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, di balik semua ini Tuhan, ada rencana indah buat masa depan kami, ada rencana indah, bahkan terlalu indah buat kami Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk tuan rumah Tuhan Yesus, baik dari sektor 1 sampai 16 Tuhan Yesus. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terlebih utama kami meminta Tuhan Yesus, berikanlah kami kesehatan Tuhan Yesus, sehingga kami dapat melakukan aktivitas apapun Tuhan hanya sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Buat yang mereka pada saat ini sedang mengalami sakit Tuhan Yesus, seperti adik Luther Tobing di sektor 5, adik Petra sektor 16, Papa dari adik Kristo Wawor dari sektor 6, adik Sierra, Mama dan Papa sektor 8, dan juga Kak Opin. Tuhan Yesus mau memberkati. Tuhan Yesus, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk mereka Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan. Tuhan lawat mereka pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Obat-obatan yang mereka minum Tuhan Yesus mau sucikan, kuduskan, sehingga boleh menjadi kekuatan dan menjadi kesembuhan
bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan aktivitas hari lepas hari mereka berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk yang berulang tahun hari ini Tuhan Yesus, di minggu ini Tuhan, buat Hans Christian Joseph di sektor 3 dan Clara Natania dari sektor 11. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah menambahkan usia 1 tahun kembali Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi bertumbuh dan boleh menjadi dewasa, dan kami boleh menjadi teman baik dan sahabat bagi Tuhan Yesus. Dan kami merasa bangga Tuhan Yesus, menjadi satu kehormatan. Kami boleh datang selalu dan kami boleh menerima predikat anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah melakukan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan kami terlebih juga sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan sudah menjawab apa yang menjadi beban dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan Yesus, yaitu kami merasa takut. Tapi Tuhan sudah menjawab dan Tuhan sudah memberikan apa yang harus menjadi pegangan kuat dalam hidup kami masing-masing. Yaitu kami percaya kami mempunyai masa depan yang cerah, asalkan kami tetap selalu mau berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan mau mendengarkan doa kami. Dan kami juga berdoa seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan buat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin, adik-adik. Sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik, cara memberikan persembahannya, jangan lupa ya, scan QR kode dengan aplikasi OVO, Genius atau GoPay, Dana, dan lain-lain. Jangan lupa untuk mengganti 2 angka terakhir dengan 11 ya. Contohnya, jika ingin adik-adik memberikan persembahan 5.000, bisa ketik 5011. Persembahan dapat dikumpulkan di celengan yang sudah diberikan saat ibadah Paskah yang lalu ya adik-adik. Nanti setiap akhir bulan persembahannya bisa diberikan ke gereja melalui orang tua. Bisa dimasukkan ke kotak persembahan saat ibadah luring atau ke kotak persembahan di kantor gereja. Kalau orang tua adik-adik lagi tidak bisa ke gereja, adik-adik bisa hubungi kakak layannya untuk membantu memberikan persembahan ke gereja. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis Pelkat PA, nama kalian, nama adik layan, dan sektornya ya. Adik-adik nanti akan menyanyikan lagu persembahan 1 kali. Lalu saat ada instrumen musik aja, adik-adik dapat memberikan persembahan. Setelah instrumen musik selesai, adik-adik dapat kembali bernyanyi lagu persembahan. Jadi 2 kali nyanyinya ya. Adik-adik paham ya? Kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 38, Mari Bersyukur. Bait pertama dan ketiga.
kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Ya, kita masuk dalam doa persembahan. Siapa yang mau pimpin doa persembahannya? Shalom. Oh, ada keluar ya, Kak? Sini, Kak. Oh, iya, di sektor 11. Iya, benar, Kak. Atau Willy. Oh, Kimberly. Boleh deh, Kak. Boleh deh, Kak. Siapa? Willy aja, Kak. Oke, Willy. Silakan, Willy, untuk doa persembahannya. Enggak sengaja ketutup. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih bisa kembali ke IMPA online, Tuhan. Tuhan, tolong berkati persembahan ini supaya bisa dibagikan untuk gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Willy untuk doanya. Sekarang kita masuk dalam Warta PLKPA. Warta AT. Ucapan terima kasih untuk adik-adik yang telah melayani sebagai pendoa syafaat ya. Buat Alex dan Matthew. Pendoa persembahan buat Willy, terima kasih ya. Dan yang telah memberikan kesaksian pujian tadi. Ada Matthew, ada Alex ya. Jeremy sama Gaby. Oh iya, Jeremy. Ini terima kasih ya untuk kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati buat kalian dan lebih semangat lagi ya adik-adik ya. Ucapan terima kasih juga untuk adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalan IMPA minggu lalu. Video ayat hafalan bisa dilihat di YouTube channel PLKPA GPIB Jatipon. Untuk IMPA minggu depan tanggal 30 Januari 2022 akan dilaksanakan via Zoom lagi adik-adik ya. Kita start dari jam 8:30. Nanti kakak-kakak akan membagikan 3 link Zoom masing-masing untuk kelas ATK, AK, dan AT. Link Zoom akan segera dibagikan oleh kakak-kakak layan di sektor masing-masing ya. Nah, sekarang kita silakan berdiri, adik-adik berdiri. Kita mau mengadakan pengutusan. Kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 230. Ya Yesus pemimpin hidupku. Anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yes. Ya Yesus pemimpin hidupku, kepadamu ku berserah, yang jadi penunjuk jalanku, kiranya Engkau sajalah. Semoga segala kerjaku padamu tetap berkenan. Hendak ku besarkan namamu
terang. Kita masuk di dalam doa berkat. Kita sikap berdoa ya. Mari kita berdoa semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah boleh mengikuti ibadah online kami. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kami. Tuhan sudah pimpin kami. Kami hingga boleh mengikutinya dengan baik Tuhan Yesus. Dan kami berucap syukur. Kami telah menerima berkat Tuhan Yesus hari ini luar biasa. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak terang-Mu Tuhan Yesus bagi sekeliling kami. Dan kami juga berterima kasih Tuhan. Kami masih boleh mengikutinya dengan baik. Dan kami boleh menjadi panutan. Terlebih dalam kehidupan kami hari-hari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Tuhan sudah memberikan kami yang terbaik. Izinkan kami Tuhan Yesus, kami juga bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, yaitu hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Dulu ya. Kita foto dulu ya. Buka kameranya. Semua kameranya, Deren, Rowena. Iya, aku udah bertahu. Ayo buka Gabriel. Gabriel, kita mau foto bersama ya, Nak. Oke. Mana Willy ya? Willy. Willy. Di mana Willy? Bentar ya adik-adik. Willy nggak ada. Ya udah kita foto dulu ya. Kakak hitung ya. 1, 2, cheers. Kali lagi. Ini Willy udah ada. Nah, Willy udah ada. Bentar ya. Ayo kita foto bersama, Willy. Bentar. Tunggu ya, kakak hitung ya. 1, 2, cheers. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Halo, dadah. Woi Kak, ini aku Betty Kak. Ini aku juga salah mau. kelas. Ini salah kelas, Nak. Bye. Bye. Dadah. Ada Kevin, ada Lisa. Ada. Adik boleh Met, ya. main Met. Adik-adik boleh live. Dadah. 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 Dadah Rowena. Dadah Willy.